Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Aku Ayo di. sehat Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah baik. Iya. Walaupun kita belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan ya. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke. Nah, sebelum kita memulai materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama. Ayo, Triana Putri, bawa doanya nak. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Seperti biasa ya nak ya. Begitu kita memulai pelajaran pengetahuan bahan tekstil ini, ibu harapkan kamu mengisi absensinya. Ya. Sudah dibuka di classroom? Sudah Bu. Coba yang belum isi absen, isi dulu nak. Ada yang tidak hadir? Sudah Bu. Sudah. Oke, ibu cek dulu ya absennya. Oke, sudah ibu cek absennya ya. Baiklah, minggu yang lalu masih ingat kita belajar apa nak? Lilis, minggu yang lalu kita belajar apa nak? Belajar tentang sifat, karakteristik bahan tekstil dan mineral. Iya, jadi kita pada minggu-minggu sebelumnya sudah belajar sifat atau karakteristik serat mineral, serat buatan, ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara prosedur pemeriksaan serat buatan, ya. Nah, minggu kemarin sudah kita pelajari sifat atau karakteristiknya. Jadi minggu ini kita akan mempelajari tentang prosedur pemeriksaannya. Oke. Nanti pada akhir materi kita hari ini kita akan adakan evaluasi ya. Jadi nanti setelah materi kita selesai, ibu akan memberikan evaluasi. Kamu kerjakan melalui Google Classroom. Ada nanti ibu kasih soalnya ya nak ya. Jadi kamu ikuti pembelajaran kita ini dengan baik sampai dengan selesai. Jadi baiklah, kita mulai materi kita. Ibu akan tampilkan materinya melalui PowerPoint ya. Sebentar, ibu tampilkan dulu. Iya, materi kita hari ini adalah prosedur pemeriksaan bahan tekstil serat buatan. Dengan kompetensi dasar, menyajikan hasil analisis pemeriksaan serat buatan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menggali informasi dari berbagai sumber dan menyimak penjelasan materi pembelajaran melalui presentasi PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengemukakan tujuan pemeriksaan bahan tekstil
dengan teliti, cermat, dan percaya diri. Yang kedua, mengemukakan prosedur pemeriksaan bahan tekstil serat buatan dengan teliti, cermat, dan percaya diri. Tujuan pemeriksaan bahan tekstil adalah bertujuan untuk mengetahui asal dan struktur serat bahan tekstil. Masih dengar suara ibu kan, nak? Masih Ibu. Masih, Bu. Iya. Nah, jadi yang pertama yang kita bahas yaitu pemeriksaan bahan tekstil secara visual ya, atau secara kasat mata dengan cara meraba atau melihat juga dengan mikroskop. Jadi pemeriksaan bahan tekstil secara visual ini ada beberapa yang bisa kita lakukan dalam pemeriksaannya. Yang pertama yaitu kita perhatikan panjang seratnya ya. Kadang jika dilihat serat ini sepertinya sama semua ya, kita tidak bisa membedakannya, agak sulit. Jadi kita perhatikan dulu panjang seratnya. Nah, jadi panjang serat buatan terutama itu rayon, polyester, nilon mempunyai serat yang panjang yang tidak terbatas. Itu untuk panjang serat misalnya. Kemudian kita periksa juga dari ikalnya serat. Dari ikalnya serat ini, serat kapas kadang-kadang berbentuknya ikal. Itu kalau untuk serat kapas ya. Sedangkan kalau rayon, rayon kan serat buatan ya nak ya. Jadi rayon sebagian ada yang ikal seratnya, tetapi seratnya ini juga bisa mudah hilang. Nah, misalnya jika di setrika ya, ikalnya akan hilang. Kemudian kita lanjutkan dengan melihat kilau serat. Oke. Kemudian kita lihat pemeriksaan bahan tekstil dari kekuatan serat. Oke, kalau dari kekuatan serat, serat buatan dari rayon mudah putus. Ujung benangnya bercabang-cabang ya. Ini dia adalah poin-poin jika kita memeriksa bahan tekstil secara visual ya. Melalui mikroskop kita dapat melihat dengan jelas penampangnya. Penampangnya bisa membujur dari setiap serat tekstil. Pemeriksaan melalui mikroskop itu dapat kita lihat dengan jelas jika kita lihat secara teliti. Tapi otomatis bukan kita lihat seperti itu saja. Melalui mikroskop harus dibesarkan dia 100 kali lebih besar. Jadi kita bisa melihat bagaimana bentuk seratnya. Nah, ini dia adalah contoh-contoh penampang serat buatan. Yang pertama yaitu rayon kupramonium ya. Rayon kupramonium, serat bentuk penampangnya seratnya seperti ini. Terlihat berkilau, lembut seperti filamen sutra. Nah, kemudian ada juga penampang seratnya ini kita lihat melalui mikroskop, serat asetat. Nah, serat asetat bila diletakkan di bawah mikroskop kelihatan berkilau dan mempunyai 2 garis yang membagi serat ini ya. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan dengan serat rayon viskosa. Serat rayon viskosa ini terlihat seperti benang memanjang, lebar, dan licin. Nah, ini jika kita melihat melalui mikroskop. Kemudian serat poliamida. Ya, poliamida ini biasa disebut juga dengan nilon. Jika kita lihat melalui mikroskop, hasilnya akan seperti ini ya. Nah, poliamida tampak berkilau, berbentuk bulat dan berbintik-bintik, tetapi dia bulat-bulatnya ini jernih. Ya. Nah, itu dia jika kita memeriksa serat itu dari mikroskop. Oke, kita lanjutkan. Oke. Prosedur yang kedua adalah pemeriksaan bahan tekstil serat buatan dengan bahan kimia. Ya, dengan bahan kimia
bahan tekstil ini, terutama bahan tekstil buatan, bisa kita periksa dengan menggunakan asam sulfat, soda api, kupramonium, bahan penglantang, aseton, zat fenol, tinta, minyak zaitun, deterjen, ya. Jika serat buatan, biasanya jika dalam larutan aseton, yaitu biasanya serat asetat akan berlubang, ya. Kemudian nilon, ya, nilon juga akan larut di dalam zat fenol, ya. 90% katanya nilon akan larut di dalam zat fenol. Sampai di sini masih sudah paham, Nak? Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke, Ibu lanjut. Oke, selanjutnya yang ketiga, yaitu pemeriksaan bahan tekstil serat buatan dengan uji pembakaran, ya. Uji pembakaran ini dilakukan bertujuan dengan membakar serat tekstil, ya. Jadi pemeriksaan bahan tekstil dengan uji pembakaran dilakukan untuk pemeriksaan serat tekstil yang tidak sulit untuk dilakukan. Bisa kita periksa di rumah, bisa kamu lakukan sendiri, ya. Jadi uji pembakaran ini dilakukan dengan membakar serat tekstil. Caranya, benang dicabut dari bahan, kemudian dipegang dengan pinset dan dibakar, atau bisa juga dengan membakar perca bahan tekstil, ya. Ini nanti bisa kamu lakukan di rumah, ya. Kan antara lain mudah ya, Nak, ya, kamu temukan hanya dengan menggunakan lilin atau lampu minyak, gelas laboratorium, hanya bahan perca, kemudian kamu bakar. Nanti setelah kamu bakar perca itu tadi, kita akan melihat, ya, sifatnya. Jika serat itu adalah rayon, bila didekatkan ke nyala, seratnya tidak dapat menyusut, ya. Dalam nyala terbakar dengan cepat, sesudah dikeluarkan dari nyala membara, baunya seperti kayu terbakar dan mengeluarkan sedikit abu. Itu untuk rayon. Ada juga untuk asetat. Ini sudah Ibu berikan kepada kamu, ya, di bahan ajar. Sudah kamu bacakan, Anak, ya? Ya. Jadi sifat asetat juga bila didekatkan nyala akan melebur. Di dalam nyala terbakar dan meleleh. Jika sesudah dikeluarkan dari nyala terus terbakar dan meleleh, baunya berbau cuka dan sedikit abu. Ada juga akrilik, ya. Sudah kamu baca ya, Nak, ya? Oke. Begitu juga dengan sifat poliamida atau nilon. Bila didekatkan akan melebur dan susut jika kena api. Tapi di dalam nyala dia terbakar lambat, tapi meleleh. Jika dikeluarkan dari nyala langsung padam sendiri. Baunya seperti rebusan buncis. Sifat khas baunya meninggalkan bundaran keras, seliat berwarna kelabu. Ini kemudian ada lagi serat poliester, ya. Jika didekatkan nyala akan melebur dan menyusut. Di dalam nyala terbakar lambat dan meleleh. Biasanya padam sendiri, berbau zat kimia. Sifat khasnya bulatan yang keras, liat dan hitam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu lanjut lagi, ya. Oke. Ini kemudian yang terakhir,
pemeriksaan dengan membaca label. Ya. Label kain atau label tekstil adalah keterangan yang terdapat pada suatu produk atau bahan yang menjelaskan tentang asal serat. Ya. Nama bahan, merek bahan, nama pabrik, proses penyempurnaannya, dan lain-lainnya. Itu biasa kita lihat pada label kain. Jadi, untuk mengetahui serat label dengan segera dapat dibaca pada keterangan label ya. Nah, misalnya ini serat ini terbuat dari rayon. Nah, kemudian ini jika ada label seperti ini 100% polyester katanya ya. Nah, jadi itulah dia caranya pemeriksaan serat dengan membaca label. Oke. Nah, pada label sering dicantumkan persentase serat. Maksudnya yaitu bahwa kain itu dibuat dari dua macam serat, ya. Nah, ini serat ini kamu lihat ya nak ya. Nah, pada label ini tertulis 84% polyester, 12% viskosa ya. 4% elasten. Elasten itu artinya elastis ya, seperti bahan spandek. Kemudian bagian lapisnya lining 100% terbuat dari polyester. Jadi kita bisa dengan membaca label kita bisa mengetahui bahwa serat termoplastik itu atau serat ini kan termasuk serat termoplastik ya, polyester ya. Bahwa serat kain itu terbuat dari serat apa? Apakah dari polyester? Apakah viskos? Apakah dia terbuat dari asetat? Ya, jadi tujuan menggabungkan dua macam serat ini seperti ini yang kita lihat ini adalah supaya sifat yang kurang baik dari satu serat dapat diimbangi oleh serat yang kedua, ya. Jika polyester 100% mungkin terlalu panas. Jadi digabung dengan serat viskos, rayon viskos ya. Rayon viskos itu sifatnya dingin. Nah, dengan membaca label, konsumen dapat mengetahui serat apa yang terdapat pada tekstil. Oke, ini juga 47% terbuat dari wol, 38% dari rayon viskos. Sampai di sini ada pertanyaan, nak? Prosedur pemeriksaan kita, pemeriksaan bahan tekstil itu ada 4 macam. Yang pertama, pemeriksaan bahan tekstil secara visual, pemeriksaan bahan tekstil dengan bahan kimia, pemeriksaan bahan tekstil dengan uji pembakaran, dan yang terakhir adalah pemeriksaan bahan tekstil dengan membaca label ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya materi kita akan lanjutkan ke LKPD. LKPD kita di dalam classroom bentuknya seperti ini ya. Ada 3 bentuk tabel yang sudah Ibu sediakan. Jadi silakan kamu kerjakan LKPD ini sekarang ya. Sebentar lagi akan kita diskusikan bersama. Oke, nak ya. Sekarang marilah kita diskusikan bersama-sama LKPD kita secara bersama-sama. Yang pertama tadi tabelnya sudah Ibu jelaskan juga ya di dalam materinya. Coba untuk LKPD nomor 1 bagian A. Golongan serat rayon. Bila didekatkan nyala tidak dapat menyusut. Dalam nyala terbakar dengan cepat. Sesudah dikeluarkan dari nyala dia membara.
Baunya berbau seperti kayu terbakar. Oke. Dan bagaimana Sifat sifatnya? khas abunya sedikit abu. Iya. Itu dia ya. Itu untuk sifat rayon. Yang kedua, sifat akrilik. Siapa yang bisa? Bila didekatkan nyala melebur, dalam nyala terbakar sangat cepat dan meleleh. Sesudah dikeluarkan dari nyala terbakar dan meleleh secara perlahan, berbau tajam, sifat khas abu, keras, hitam, dan berbentuk bulat. Iya. Nah, kemudian yang ketiga ada poliamida atau nilon. Ayo coba Salsa, bagaimana sifatnya? Oke, coba Primadita. Golongan serat polimida nilon. Bila didekatkan nyala melebur dan susut. Dalam nyala terbakar lambat dan meleleh. Sudah dikeluarkan dari nyala, biasanya padam sendiri. Baunya berbau seperti rebusan buncis. Iya. Sifat khas abu meninggalkan bundaran yang keras, liat berwarna kelabu. Oke, itu untuk LKPD yang nomor 1 ya. Kita lanjutkan. Sepertinya untuk LKPD nomor 1 sudah jelas ya. Sudah tahu bagaimana jika golongan serat itu didekatkan nyala, bagaimana di dalam nyala, bagaimana jika sesudah dikeluarkan nyala, baunya, dan sifatnya ya. Oke. Iya. Untuk LKPD yang kedua, sebutkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Dan bahan yang dibutuhkan antara lain lilin atau lampu minyak dan korek api, laboratorium 50 liter, 3 sampel dari perca bahan atau benang untuk mencatat hasilnya. 2. Siapkan perca bahan tekstil yang akan diteliti. 3. Siapkan gelas kimia berisi air dingin. Oke. Yang keempat, cabut beberapa helai benang atau serbet dari perca bahan tekstil. PD nomor 2, kita sudah tahu alat bahan yang digunakan ketika melakukan uji pembakaran dengan ketika kita memeriksa bahan tekstil dengan uji pembakaran. Ya, kamu juga sudah tahu alat dan bahan yang dibutuhkan dan langkah-langkah kerja ketika akan melakukan pemeriksaan bahan tekstil dengan uji pembakaran. Kita lanjutkan dengan LKPD kita yang nomor 3. Kamu perhatikan semuanya gambar pada LKPD kamu ya. Yang pertama itu Ibu telah membuat gambar penampang serat ya. Penampang serat yang pertama, coba Najara, kamu jelaskan gambar kita ini, Najara. Ya, Bu. Nama serat tersebut adalah serat rayon Fukamium. Serat Fukamium terlihat berkilau lembut seperti filamen sutra. Oke, yang kedua. Yang kedua, nama seratnya Polyester atau dakron ya. Gambaran seratnya lebar, memanjang, dan licin. Yang keempat juga kita lihat nama seratnya ini adalah asetat. Kamu perhatikan gambarannya berkilau dan mempunyai 2 garis yang membagi serat. Oke, sampai LKPD sudah paham semuanya, Nak?
Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. coba pada hari ini sudah kita bahas sama-sama. Kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, ya. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini, yang pertama yaitu tujuan pemeriksaan bahan tekstil adalah untuk mengetahui asal dan struktur serat bahan tekstil dan mengantisipasi kesalahan dalam memilih bahan tekstil sesuai fungsinya. Yang kedua, kesimpulan kita, prosedur pemeriksaan bahan tekstil serat buatan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pemeriksaan bahan tekstil secara visual, yaitu dengan kasat mata, dengan meraba, dengan melihat melalui mikroskop. Kemudian pemeriksaan bahan tekstil dengan bahan kimia bisa dengan menggunakan asam sulfat, soda api, kopromonium, bahan pengelantang, aseton, zat fenol, tinta, minyak zaitun, dan deterjen. Kemudian pemeriksaan bahan tekstil serat buatan bisa juga kita lakukan dengan uji pembakaran, ya. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa uji pembakaran itu bisa dengan cara didekatkan nyala api, bagaimana hasilnya di dalam api, bagaimana setelah dikeluarkan api, sifatnya dan baunya, ya. Dan yang terakhir, pemeriksaan bahan tekstil bisa kita lakukan dengan membaca label, ya. Dengan membaca label pada kain, misalnya tadi bahannya 100% polyester atau dia juga bahan campuran. Ini. Jadi sekarang kita akan masuk ke evaluasi, ya. Nah, jadi evaluasi sudah Ibu kirim di Google Classroom. Kamu perhatikan, jangan lupa nanti kamu tulis alamat email, nama lengkap kamu. Kamu kerjakan evaluasi ini dengan waktu yang telah Ibu berikan, ya. Ini Ibu, contohnya di dalam Classroom seperti ini. Kamu tulis nama lengkap. Nah, ada Ibu tulis di sini pilihan berganda. Kamu pilih dia jawaban yang paling tepat, kemudian kamu kerjakan sekarang. Jadi setelah evaluasi ini kita kembali di Meet ini, ya. Oke, kamu kerjakan, ya. Mengerjakan LKPD, sudah kita bahas bersama, kita simpulkan bersama, kamu mengerjakan evaluasi. Nah, jadi Ibu rasa kamu sudah paham, ya, materi kita, sehingga hari ini pelajaran kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita akan melakukan pemeriksaan secara langsung, ya. Nanti Ibu akan memberikan petunjuk atau secara di grup apa saja yang akan kamu lakukan bagaimana hasil yang kamu peroleh setelah melakukan pemeriksaan, khususnya dengan uji pembakaran, ya, Nak, ya. Oke. Ibu rasa sampai di sini sudah tidak ada lagi yang Ibu sampaikan. Sudah tidak ada lagi yang akan kita bahas. Pelajaran kita, Ibu rasa sampai di sini sudah selesai.
Baiklah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kamu juga sudah menyelesaikannya dengan baik. Untuk mengakhiri hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Ayo Wulan, kamu tutup pelajaran kita hari ini dengan doa, nak. Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, jadi Ibu harapkan walaupun kamu sudah Ibu berikan materi pada hari ini, jangan berhenti sampai di sini saja. Tetap belajar di rumah, tetap semangat. Nah, tidak lama lagi kita akan mengadakan penilaian akhir semester. Banyak belajar. Jadi Ibu juga minta maaf jika selama pelajaran kita hari ini Ibu ada kesalahan, Ibu ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf. Jadi Ibu harapkan kamu juga tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Ibu ucapkan selamat siang dan terima kasih.